Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kita sudah diberkati dan hari ini sebenarnya saya ingin menambahkan satu alasan, kira-kira begitu ya. Satu alasan bagaimana supaya kita ini bertumbuh. Nah, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat saudara apa yang disampaikan oleh Ibu Ginting pada minggu yang lalu. Kita sedikit mereview, kita sudah lama menjadi orang Kristen, ya, tidak hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Tetapi pertanyaannya, apakah kita ini sudah menjadi orang Kristen yang dewasa atau menjadi orang Kristen yang masih bayi? Dikatakan bahwa lamanya pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak menjadikan sebuah jaminan bahwa kita ini menjadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa? Bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertumbuh? Ada beberapa kiat alasan supaya kita bisa bertumbuh. Yang pertama, masih ingat? Harus ada antusias. Ya, ada antusias. Seperti anak muda kalau pin ketemu pacar itu sangat antusias, kira-kira begitu. Ada sebuah antusias. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya menambahkan satu ya. Menyelidiki diri. Ya, menyelidiki diri sendiri. Mari kita perhatikan dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan membacanya. Secara silih berganti, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan. Amin. Bapak Ibu, mungkin dari bagian firman Tuhan ini ada sebuah lagu yang kita sering dengar Bapak Ibu ya. Selidiki aku, lihat hatiku ya. Apakah ku sungguh mengasihimu? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu ya. Gak asing Bapak Ibu ya pujian ini ya. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, harapan dari apa yang ingin saya bagikan, pernah nggak kita ini meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita? Ya. Nah, pujian tadi Bapak Ibu
lirik yang saya katakan tadi, sebenarnya sebuah doa harapan. Ya, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan tuh tahu segalanya dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu tentang segala kita. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Jadi kalau saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ya, Tuhan sebenarnya tahu nggak? Tahu. Sehingga saya berkata, kadang saya mengucapkan, kamu jangan berdoa. Duduk sama Tuhan. Aku sudah tahu. Ketika kita mau ngomong, aku sudah tahu. Ya. Tuhan tahu segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6 tadi, Bapak Ibu, pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Bahkan Dia mengerti jauh daripada kita mengerti diri kita sendiri. Oleh sebab itu pemazmur dalam hal ini Daud meminta Tuhan untuk menyelidikinya. Meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Artinya ada sesuatu yang penting. Pertanyaannya, mengapa? Ya. Untuk apa Daud meminta Tuhan menyelidiki hatinya? Mengapa kita juga perlu melakukannya? Ya. Ada beberapa alasan Bapak Ibu. Penting untuk menyelidiki diri kita. Ya. Mengapa itu penting? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita menyelidiki diri, selidiki aku, kita akan tahu apakah saya masih di jalan yang benar. Ya. Kenapa penting? Apa alasannya? Supaya kita ini tahu apakah saya ini masih berjalan di jalan yang benar. Masih di relnya Tuhan seperti itu. Bapak Ibu mengenal istilah medical check up ya. Nah, salah satu sumber mengatakan Bapak Ibu bahwa kita perlu untuk melakukan itu sedikitnya setahun sekali. Khususnya bagi orang yang berusia di atas 18 tahun. Nah, bagi kita yang sudah ya, yang sedang atau punya riwayat penyakit, Bapak Ibu, atau yang sudah berusia 40 tahun ke atas, Bapak Ibu, maka medical check up ini, Bapak Ibu, dapat dilakukan lebih daripada sekali dalam setahun. Ya, kita kemarin sudah diilustrasikan dengan stunting. Ya. Nah, ternyata apakah jalan kita ini benar? Maka ada sebuah sarana. Kalau kesehatan perlu untuk tahu dengan medical check up. Nah, kenapa kita harus melakukan secara rutin? Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendengar dalam sebuah kehidupan keseharian, Bapak Ibu, ada orang yang tiba-tiba
mati mendadak. Ya. Tiba-tiba sakit jantung. Kemudian meninggal. Ya. Ketika kita melakukan itu sebenarnya Bapak Ibu kita akan tahu ya. Ada sesuatu yang masalah mungkin dalam tubuh kita. Ya. Sepertinya kayaknya baik-baik saja. Ya. Anggapan kita seperti itu. Karena kita tidak pernah periksakan tentang diri kita seperti itu. Jangan sampai kemudian itu terdeteksi ya ketika sudah parah. Ya, ada orang yang sering sakit kepala Bapak Ibu. Setiap sakit kepala diminumi bodrek. Ya, sembuh. Sakit kepala lagi minum bodrek. Ya. Nah, selidik demi selidik ternyata ini bukan ilustrasi Bapak Ibu, benar terjadi seperti itu ya. Ternyata setelah dicek ada sesuatu masalah di kepalanya. Ada kanker. Dan stadiumnya bukan sesuatu yang remeh begitu ya. Sudah luar biasa. Akhirnya apa? Meninggal. Seperti Bapak Ibu inilah kira-kira sehat-sehat begitu. Biasalah pusing ya minum seperti itu. Ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu mengapa kita perlu menyelidiki diri ya dan meminta Tuhan untuk membantu kita untuk menyelidiki diri kita. Ya. Siapa tahu Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari, motivasi kita ikut Tuhan itu mulai berubah. Ya. Bisa jadi semangat kita yang tadinya menyala-nyala sudah mulai redup. Nah, kalau kita tidak melakukan check up tadi, Bapak Ibu, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita telah hanyut. Terlalu jauh kita meninggalkan Tuhan. Dan tidak mungkin lagi Bapak Ibu, saat kita sadar, kita harus membayar harga akibat perbuatan-perbuatan itu. Dan sudah kronis. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Daud meminta Tuhan menyelidiki hatinya. Karena Daud tahu kalau hatinya dan pikirannya dapat berubah, dapat juga bisa menjauh daripada Tuhan. Saat kita menyelidiki hati kita, artinya kita sedang melakukan check up rohani seperti itu. Supaya apa? Supaya kita kelihatan. Sudah bisa terdeteksi dini tentang sesuatu yang ada pada setiap kita. Apakah kita masih hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya? Atau sudah terbawa arus dunia? Minggu yang lalu tidak menjamin lamanya Bapak menjadi orang Kristen. Itu perlu dicek. Bagaimana kita mau bisa bertumbuh? Ya. Kita tidak mau untuk menyelidiki diri kita. Apakah kehidupan kita sudah mulai melenceng daripada kehendak Tuhan? Atau hidup kita ini sudah terbawa arus dunia ini? Ya. Saya mengikuti doa Bapak Ibu, doa nasional Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan memberikan sebuah kesaksian di Los Angeles Bapak Ibu. Itu yang dulunya katanya kantongnya Kristen begitu. Tapi hari ini sangat memprihatinkan, hanya tinggal 60% orang Kristen. Ya.
menurut penelitian Bapak Ibu dikatakan di sana, katanya hanya berapa persen? 40% orang yang hidup itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan 20% anak muda, Bapak Ibu persentanya sudah nggak tertarik lagi. Pantas kalau kemudian kehidupannya tidak ada antusias. Kenapa anak muda kadang-kadang tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani? Bisa jadi Bapak Ibu, karena hal ini. Hidupnya sudah tidak sadar dibawa oleh arus dunia. Belum lagi oleh pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan. Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang ajaran daripada Kristen progresif. Ya. Di Amerika, itu dikatakan, yang saya dengar Bapak Ibu, di sana dari ajaran mereka bahwa orang itu namanya hubungan seks itu boleh dengan siapa saja. Bukan suaminya, bukan istrinya, boleh dengan siapa saja. Asalkan suka sama suka. Ya. Bapak Ibu, itu terjadi. Ya kan? Nah, itu yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu untuk menyelidiki ya, diri kita? Siapa tahu dalam perjalanan kehidupan kita ini sudah melenceng, sudah tergerus ya, dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ya, dengan pengaruh-pengaruh yang duniawi. Nah, oleh sebab itu, Daud mengajak kepada kita, Bapak Ibu, seperti apa dikatakan tadi, dengan lebih cepat mengetahui, kita pun dapat mengatasinya kalau kehidupan kita ini melenceng. Ada peperangan rohani yang baru. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang kita lakukan itu bukan kehendaknya Tuhan, tetapi kehendak daripada hati kita. Sesuka kita. Itu peperangan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Walaupun Tuhan berkatakan A dan B, kita nggak mau tahu. Ya, dengan dalil alasan yang macam-macam yang sering kita buat. Sebenarnya kita ikut Tuhan sudah lama. Ya. Siapa yang mengajarkan di tempat ini, saya pikir sudah sesuatu yang sudah sangat bagus seperti itu. Nah, itulah sebenarnya harapannya, supaya dengan cepat kita mengetahui, kita bisa mengatasinya, kita bisa mencegah. Ya. Dikatakan, bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Jadi, itu sebenarnya alasannya. Pentingnya ya kita itu menyelidiki diri. Yang kedua, mengapa itu penting? Ternyata untuk keselamatan kita dan orang lain. Kenapa itu penting, Bapak Ibu? Ternyata itu untuk keselamatan kita dan juga untuk keselamatan orang lain. Coba perhatikan 1 Timotius pasal yang keempat ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16 ya. Awasilah dirimu sendiri dan ambillah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, perhatikan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasi dirimu, kemudian juga awasi ajaran
ajaranmu. Kenapa? Itu juga akan berpengaruh kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sadar atau tidak, setiap orang itu adalah seorang influencer. Ya? Hidup kita ini sedikit atau banyak Bapak Ibu itu memberikan sebuah pengaruh kepada orang lain. Saya sudah selalu berkata-kata. Ya. Kita kemana-mana sepertinya di punggung kita, di dada kita ada tulisan Saksi Kristus, Duta Kristus. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Tidak. Bapak Ibu, dalam kehidupanmu, ada sebuah pengaruh yang mungkin kita tidak merasakan. Contoh Bapak Ibu, apa yang kita katakan, ya, itu bisa memotivasi orang, atau juga membuat orang lain itu menjadi down. Coba, kalau dalam sebuah perkumpulan, ada sesuatu ide, kemudian ada orang yang nyeletuk, ngapain begitu-begitu. Yang tadinya orang semangat itu bisa menjadi down. Ya? Apa yang kita katakan bisa memotivasi, tetapi juga bisa menjatuhkan. Kita juga bisa menginspirasi, ya? Atau juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, sadar atau tidak Bapak Ibu, hidup kita ini diperhatikan, bahkan ditiru oleh orang lain. Kalau Pak Pendeta bicara, kalau kita bergaya, kadang aku lihat, oh dia apa? Kenapa? Belajar meniru daripada orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sadar. Percaya atau tidak Bapak Ibu bahwa kehidupan kita itu memberi pengaruh kepada orang lain. Karena itu, salah satu alasan kita perlu menyelidiki diri. Karena hal ini akan penting bagi keselamatan kita dan juga orang lain. Ada firman Tuhan katakan kan? Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Siapa itu? Bisa jadi kita. Kebiasaan kita yang gak bagus. Ditiru. Mungkin Bapakmu tidak pernah berkata-kata, tetapi perilakumu, perbuatanmu, ya, itu bisa dicontoh. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Karena dia melihat satu dengan yang lain. Seperti itu. Tidak, Bapak Ibu tidak sedang mempropaganda tentang sesuatu. Jangan, tidak sebegitu, tidak. Tetapi kehidupan kita, cara kita, perilaku kita, pikiran kita, itu juga bisa membuat orang lain sama seperti apa yang kau lakukan. Kenapa mereka tidak rajin? Kenapa tidak sedia? Bisa jadi karena perkataan, karena perbuatan, sehingga orang itu tidak lagi percaya Tuhan, tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Kita kehilangan keselamatan kita. Ya, Bapak Ibu, bagaimana dengan orang lain yang hidup bersama dengan kita? Ingat, kita tidak hidup sendirian. Ada keluarga, ada teman, ada orang lain yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya kan? Kita kan tidak sendiri hidup. Ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita. Ada tetangga-tetangga kita seperti itu.
Kalau kita suka yang tidak baik, kalau kita suka gosip Bapak Ibu, pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Kalau Bapak Ibu kumpul dengan orang yang suka yang gosip itu, lambat laun Bapak Ibu kan seperti mereka. Pokoknya kalau Bapak Ibu udah hidup saudara berhidup dengan yang tidak baik, ya, maka itu akan lambat laun itu akan menjadi tabiat kita. Ya. Sekarang negara kita sedang gencar-gencarnya memerangi judi online, judi onset seperti itu ya. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan ya. Kenapa penting untuk menyelidiki diri kita? Ternyata itu juga membawa keselamatan kepada kita sendiri dan juga kepada orang lain. Mari, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang dewasa, mari kita belajar untuk hal satu ini. Ya. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita menyelidiki diri? Mazmur 119 ayat 9 Bapak Ibu ya. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbarui kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, caranya bagaimana menyelidiki diri? Hal yang bukan baru, baca firman Tuhan dan berdoa. Baca kitab suci, doa setiap hari. Kalau kau mau tumbuh, baca kitab suci, doa setiap hari. Nah, bagaimana caranya? Ya. Seberapa sering kita melakukannya? Makanya Bapak Ibu kadang-kadang saya bukan mempressure Bapak Ibu menanyakan ya, kadang-kadang Bapak Ibu apakah sudah membaca renungan gitu kan. Coba Bapak Ibu sharing renungan hari ini, apa yang Bapak Ibu dapat. Sebenarnya sebuah giat-giat untuk kita ini belajar menyelidiki diri. Ya. Nah, kita perlu melakukan setiap hari. Ya. Dengan membaca Alkitab, membaca renungan yang ada, dan kita berdoa. Membaca firman Tuhan itu bisa kita dapat menyatakan sebuah kesalahan kita. Ya. Dalam saat kita saat teduh, kita setiap hari kita mengizinkan Tuhan untuk menyatakan apa dan apa. Ya. Bapak Ibu, hidup ini apa ya? Ekonomi apa yang diharapkan? Bukan karena presidennya yang baru begini kemudian ekonomi nggak jelas, tidak. Dunia itu sudah ekonominya kocar-kacir seperti itu. Apa yang kita harapkan? Ya. Bapak Ibu saudara jangan sibuk. Kembali kepada basic, kepada laptop, kepada Bible seperti itu. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita minta Tuhan pimpin kita seperti itu. Biar firman Tuhan itu menyelidiki ada sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang salah, mana yang kurang, apa yang perlu kita perbaiki. Dari mana? Dari kita membaca firman Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita ketemu, kalau kita kumpul, kalau kita sharing, kita tidak ngotot dengan apa yang menjadi
pengetahuan kita begitu loh. Tetapi kita akan berbicara tentang apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya dari dulu saya seperti ini. Jugul itu namanya. Ya. Kenapa? Firman Tuhan itu selalu mengingatkan, mengajar, kata tadi. Ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik. Bapak Ibu, sehingga kita tahu ada sesuatu yang mungkin kurang dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menunjukkan kepada masing-masing kita, ya, tentang diri kita yang sesungguhnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Makanya kalau ada ulang tahun, saya selalu bertanya, apa ulang tahun? Biasa-biasa saja, Bapak. Saya ingin mendengar perenungan Bapak Ibu ketika orang Tuhan tambahkan usianya. Ya. Jangan tambah umur, tapi kelakuannya, karakternya, dan sebagainya, gak ada sebuah perubahan seperti itu. Ya. Itu tujuannya supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang mungkin yang kita perbaharui. Supaya apa? Untuk menjadi lebih baik. Karena sebab itu Bapak Ibu saya mengajak kepada setiap kita, mari jangan sia-siakan, jangan lewatkan waktu saat teduh kita setiap hari. Teknisnya Bapak Ibu yang ngatur. Ya. Beberapa kalau pagi itu di dapur itu sambil dia nyiapkan apa dan sebagainya, dia dengar renung, ada pujian, dengarkan seperti itu. Ya, ada caranya seperti itu. Ya. Jangan sia-siakan, ya, sisihkan waktu. Itu saat untuk kita dikatakan tadi sedang men-check up kerohanian kita seperti itu. Jadi kenapa penting Bapak Ibu? Ya, bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Dan kita terus akan berdoa. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Yang kedua, bagaimana caranya? Izinkan Tuhan, Bapak Ibu, ya, orang lain itu terlibat dalam hidup saudara. Ya. Izinkan orang lain, Bapak Ibu, terlibat dalam hidup saudara. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya. Bapak Ibu, saudara, manusia itu memiliki apa yang namanya blind spot. Ya. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh diri kita sendiri. Dan itu butuh orang lain, ya, untuk melihat kelemahan kita, untuk melihat juga kekuatan kita. Dalam ayat tadi yang saya baca Bapak Ibu, itu menceritakan yang Bapak sudah tahu di mana Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena perbuatannya yang tidak baik, yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dikerjakan seperti itu. Intinya sebegitu, ya. Nathan yang mengingatkan kepada Daud seperti itu. Nah, Bapak Ibu, gambaran tentang Nabi Nathan itu Bapak Ibu, dalam ayat Samuel 12 tadi Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin berkata bahwa Tuhan itu baik sebenarnya, ya. Baiknya di mana? Dia meletakkan nabi-nabi Nathan di sekeliling kita. Ya. Untuk apa? Untuk menjadi mata ketiga, mata keempat, mata yang kesekian bagi kita. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan tempatkan ada orang yang ada di sekitar kita.
Kenapa? Daud sepertinya tidak menyadari apa kesalahannya seperti itu. Tetapi ada orang Allah, ada Nabi Nathan yang mengingatkan, yang menyadarkan kepada kepada Raja Daud bahwa ada sesuatu yang salah di tengah-tengah kehidupannya. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, Bapak Ibu, ya, bersyukurlah. Izinkan orang lain itu terlibat dalam hidup kita seperti itu. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, apakah kita ini rela dibantu oleh orang lain? Apakah kita rela untuk ditegur oleh orang lain? Apakah kita rela juga dinasehati oleh pembimbing kita, oleh mentor kita, oleh orang tua kita, atau orang lain? Akar hidup kita ini benar. Atau justru menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Ya, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, penting Tuhan tempatkan orang-orang lain di sekeliling kita seperti itu. Apakah kita bersyukur atas kehadiran mereka? Ya. Bagaimana kira-kira respon kita dengan orang-orang yang seperti itu? Saya sudah selalu mengingatkan Bapak Ibu, ya. Kenapa kalau ada sesuatu mungkin kita di keluarga, saya bicara kepada anak sekolah minggu dulu, waktu saya mengajar mereka, kalau kamu dimarah orang tuamu, apa yang harus kamu lakukan? Bilang sama mama, sama bapakmu, terima kasih. Paham Bapak Ibu? Tuhan pakai orang-orang lain, nabi-nabi Nathan yang lain ada di sekitar kita. Makasih. Ya. Pak, nggak jelas itu alasannya kenapa? Nggak perlu jelas atau tidak. Siapa tahu Tuhan menempatkan orang-orang seperti itu yang ada di sekitar kita. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Menghitamkan kambing. Ya, dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Tidak. Tetapi itu tadi persoalannya. Apakah kita bersyukur dengan kehadiran mereka? Bagaimana kira-kira respon kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita ini bertanya, apa yang kamu lihat dari saya? Ya. Hal-hal apa yang kira-kira menurut kamu perlu untuk saya perbaiki? Oh, kamu kurang begini, kamu kalau ngomong begini-begini. Oh gitu ya? Enggak, begitu. Makanya kita tidak akan pernah berubah. Ya, benar kata saya sudah memang begini, karena itu jugul, keras kepala begitu loh. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita tuh apa ya untuk menyatakan sesuatu yang mungkin ada kurang dalam kehidupan kita. Gak apa-apa, itu versinya dia. Terima kasihlah. Mari kita belajar bertanya, apa yang kamu lihat dari saya? Adakah sesuatu menurut kamu ada sesuatu yang perlu aku perbaiki? Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kepada setiap kita hari ini, izinkanlah orang lain terlibat dalam hidupmu. Sehingga apa? Sehingga kita tetap berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Jangan kita menutup diri. Jangan kita menjauhkan diri dari mereka-mereka itu.
Mari paradigma kita sudah harus rubah. Mindset kita sudah kita rubah seperti itu. Ya, senanglah kalau ada orang yang mengingatkan dikau. Setuju Bapak Ibu? Pak Pendeta ini punya hal yang nggak bagus. Aku kalau sudah nggak senang orang, sampai di surga pun aku nggak mau. Sepertinya begitu gitu loh ya. Kalau masih ada orang masih ngomeli engkau, memberikan nasihat kepada engkau, memberikan macam-macam, itu tandanya masih perhatian. Dia masih senang. Jangan cari tahu apa pendidikan dia dan sebagainya, nggak penting. Kenapa? Kita ingin belajar. Ada nabi-nabi Nathan yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Jadi saya berharap pulang dari tempat ini, kita jangan menutup diri dengan mereka-mereka itu. Jangan menjauhkan diri dari mereka-mereka itu. Melainkan apa? Hormati kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Dikatakan Ibrani 13, Bapak Ibu, taatilah pemimpinmu. Tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Selidikilah aku, ya, Bapak Ibu, memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tapi kalau engkau ingin dewasa, engkau ingin bertumbuh sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, salah satu alasannya adalah kita untuk belajar minta seperti Daud untuk menyelidiki diri kita. Ya. Ini ini sebuah penyelidik seperti itu. Yang saya katakan tidak kalah penting seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui apakah kita masih hidup di jalan yang benar dan dapat menjaga keselamatan kita dan juga orang lain. Anak muda, kalau mentormu, pemimpinmu, gurumu, orang tuamu, ya, jangan ada lagi berkata yang tidak layak, tidak ingin didengar, tidak pantas, tidak etis. Dasar mak lampir, ya, pagi-pagi sudah menyanyi. Ya, mari kita rubah paradigma kita, mindset kita rubah. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ternyata Tuhan juga menempatkan, ada maksudnya Tuhan menempatkan satu dengan yang lain. Pak, apakah perlu diselidiki kebenaran? Saya pikir sudah, nanti itu urusan nanti. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu, berterima kasih. Itu artinya perhatian, itu sayang sama kita. Kalau enggak, dia diam saja. Seperti Pak Pendeta, Pak, kalau sudah gak suka sama orang, aku biarin. Masuk sungai Jerong, biarin. Kira-kira begitu loh. Ya. Jadi jangan menjauh. Jangan merasa tidak ini dengan orang lain. Mari kita hormati mereka. Penundukan diri itu penting. Kalau Bapak Ibu tidak bisa tunduk kepada para pemimpinmu, ya, dan sebagainya, orang tua dan guru dan sebagainya, sulit bagaimana Bapak Ibu akan tunduk sama Tuhan. Ya. Jadi mari saya mengajak, mari kita terus menyelidiki diri kita dengan membaca firman Tuhan, ya, dan juga berdoa. Izinkan orang lain juga terlibat dalam hidup Bapak Ibu Saudara.
percaya yakini mereka sebagai nabi-nabi Nathan, ya, yang ada dalam hidup saudara. Dan saya percaya kalau kita menghidupi hal ini Bapak Ibu, maka jalan kehidupan kita, rel yang kita harus rel yang kita akan jalani Bapak Ibu, itu tidak akan melenceng. Kenapa? Karena Tuhan sudah menaruh banyak hal seperti itu. Mari kita terus semangat supaya apa yang diharapkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang statis, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh. Ya, seperti yang selalu saya katakan, saya ingin membawa kita seperti pesawat yang mulai akan terbang begitu ya, tidak di landasan begitu, diomongi ngambek di ini, aku ngomongnya begitu. Enggak. Saya ingin seperti itu. Sehingga apa nanti kita akan siap untuk bisa terbang. Kita akan siap untuk berperkara yang jauh lebih besar seperti itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan.